Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan coret-coret kimia di channel Sam Haris Mansyah. Sekarang kita akan membicarakan mengenai hukum Faraday. Hukum Faraday itu ada dua. Yang pertama itu adalah hukum Faraday yang berbunyi massa zat yang dihasilkan pada sel elektrolisis itu berbanding lurus dengan muatan listrik yang mengalir selama proses elektrolisis. Sekarang kita lihat di dalam soal seperti ini. Arus listrik sebesar 10 ampere dialirkan selama 16 menit ke dalam larutan CuSO4. Dengan elektroda karbon, massa tembaga yang dapat diendapkan di katoda adalah bla bla bla. Alternatif jawabannya adalah A 1,58 gram, 2,39 gram, 3,16 gram, 6,32 gram, dan E 8,23 gram. Bagaimana menjawab soal ini? Mari kita sama-sama menjawabnya. Dengan mengingat hukum Faraday pertama, bahwa W itu sama dengan E kali I kali T per 96.500. Di mana E itu kita sudah tahu bahwa E adalah massa ekivalen yang besarnya adalah AR per valensi atau jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi. Misalnya kalau kita lihat Cu itu dari CuSO4 yang terurai menjadi Cu12 ditambah SO4 2-. Nanti pada reaksi elektrolisis diperoleh Cu12 ditambah 2 elektron menjadi Cu. Jadi elektron valensi Cu itu sama dengan massa atom relatifnya dibagi dengan valensi. Kalau kita mau melihat valensi bisa dilihat dari muatan, tetapi kalau kita mau pakai dengan jumlah elektron yang terlibat itu juga ada di sini sebanyak 2 elektron. Berarti nanti AR valensi itu bisa dituliskan sebagai valensi dibagi dengan valensi atau dibagi dengan jumlah elektron yang terlibat. Berarti nanti ini dibagi dengan jumlah elektron yang terlibat atau elektron valensi, sehingga nanti hasilnya 63,5 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 31,75. Selanjutnya kita masukkan di dalam soal bahwa W itu sama dengan 31,75 dikali I itu adalah kuat arus dalam bentuk ampere. Itu adalah 10 ampere, berarti 31,75 kali 10. Kemudian waktunya, waktu itu adalah selama 16 menit. 16 menit ini kita konversi ke detik, berarti harus dikalikan dengan 60. Jadi 16 dikali 60 detik itu nanti hasilnya adalah
960 detik. Nah, itu yang kita konversi, berarti nanti ini dikali dengan 960. Nah, itu nanti dibagi dengan besaran kolom sebesar 96.500. Nah, nanti kalau kita hitung-hitung ini bisa dicoret saja. 00, ini 0, ini 0, nah, habis, berarti sisa 31,75 kali 96 per 965. Nah, kalau kita hitung-hitung ini kali ini tuh, kemudian dibagi dengan ini, hasil kali dari 31,75 kali 96 itu hasilnya adalah 3048 dibagi dengan 965. Maka ini diperoleh hasilnya adalah 3,16 gram. Jadi jawabannya adalah bagian C. Nah, untuk lebih mudahnya menjawab soal ini, bisa kita menggunakan persamaan reaksi yang ini. Nah, persamaan reaksi yang ini nanti kalau kita gunakan itu berarti, jadi ini kita anggap sebagai cara pertama. Cara yang kedua, Cu2 plus ditambah 2 elektron menjadi Cu. Cari dulu F-nya. Jadi F itu sama dengan I kali T per 96.500. Berarti I-nya tadi adalah 10, T-nya adalah 960 dibagi dengan 96.500, bisa dicoret saja. Nanti hasilnya adalah 0,099. Jadi dengan mengingat bahwa 1 Faraday sama dengan 1 mol elektron, nah, maka kalau 0,099 Faraday itu sama dengan 0,099 mol elektron. Ini elektron kita bawa kemari, berarti nanti dia menjadi 0,099 itu untuk 2 mol elektron. Nah, sementara Cu koefisiennya hanya 1, berarti dia adalah 1 mol. Kalau begitu mol Cu itu adalah 1/2 dari mol elektron. Nah, berarti 0,099 dibagi 2, hasilnya itu adalah 0,0495. Nah, dengan mengingat persamaan di kelas 10 bahwa massa itu sama dengan mol kali AR, maka molnya Cu itu adalah 0,0495 dikali dengan airnya 63,5. Maka kalau kita kali-kali ini hasilnya nanti adalah sebesar 3,14. Nah,
Kalau kita melihat di alternatif jawaban yang ada, itu tidak ada 3,14, maka kita mengambilnya adalah yang pendekatan, sehingga tetap jawabannya adalah bagian C. Untuk menjawab soal di atas, bisa pula menggunakan persamaan F sama dengan mol kali valensi. Nah, F-nya adalah 0,099. Kemudian molnya ini yang kita cari. Valensinya bisa diambil dari muatan Cu atau jumlah elektron yang terlibat, itu tadi adalah 2, berarti molnya Cu nanti itu sama dengan 0,099 dibagi 2, hasilnya adalah 0,0495. Kemudian dengan persamaan di kelas 10, massa itu sama dengan mol kali AR, maka molnya tadi adalah 0,0495 dikali AR-nya adalah 63,5, maka hasilnya adalah 3,14 gram. Jadi untuk soal di atas itu bisa dijawab dengan beberapa persamaan-persamaan, tergantung dari mana persamaan yang mudah kita gunakan atau lebih cepat kita gunakan. Jadi dia adalah fleksibel. Sekian dari pembahasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.